Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Insyaallah pada malam hari ini kita telah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji bersama-sama kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karangan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahmatullah alaihi. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang etika-etika dalam rumah tangga dan pernikahan, dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang etika di dalam mencari mata pencaharian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala, nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kitabu adabil kasbi wal ma'ashi wa fadlihi wa sihhatil muamalati wa ma yata'allaqu bidzalika. Di dalam pembahasan ini membahas tentang etika-etika dalam bekerja dan mencari penghidupan, dan juga dibahas keutamaan-keutamaan bekerja, dibahas tentang bagaimana sebuah akad itu dikatakan sah, dan hal-hal yang berkenaan dengan jual beli. Di sini Imam Ibnu Qudamah memulai dengan muqaddimah yang cukup bagus. Beliau menyebutkan, i'lam anallaha subhanahu wa ta'ala bilatifi hikmatihi ja'ala dunya dara tasabbubin waqtisabin taratan lil ma'ashi wa taratan lil ma'adi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan dan kebijaksanaannya telah menjadikan dunia ini sebagai daru tasabbubin waqtisabin, sebagai ladang mata pencaharian dan juga sebagai ladang untuk mencari rizki. Jadi dunia ini telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja yang menghuninya sebagai tempat untuk mencari rizki. Maka selama kita masih menginjakkan kaki kita di dunia ini, maka rizki itu insyaallah masih bisa kita temui. Taratan lil ma'ashi wa taratan lil ma'ad. Dunia itu sebagai bekal di dalam kita menjalani kehidupan, sekaligus juga bekal untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Jadi selain untuk mencari bekal untuk keberlangsungan hidup, ya, tapi dunia juga ada tempat untuk persiapan kita kembali ke akhirat. Wa nahnu nuridu adabat tijarah, dan kami ingin menyampaikan, ingin menguraikan tentang etika-etika dalam berdagang, wasinaat dalam produksi, wa durubal iktisab wa asbabaha wa syarhaha, dan beberapa sumber mata pencaharian yang lainnya. Jadi dunia itu adalah telah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya untuk manusia mencari rezeki di atasnya. Imma fil barri au fil bahri. Entah di daratan maupun di lautan, semuanya tersedia bagi manusia yang mau mencarinya. Tetapi yang malas-malasan tidak mau mencarinya, ya tidak akan mendapatkan rezeki tersebut. Selain untuk keberlangsungan hidup kita,
dunia ini juga tempat persiapan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat untuk memperbanyak bekal ketakwaan kita yang nantinya bisa menjadikan Allah ridho dengan kita untuk dimasukkan ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan di dalam hal ini, di dalam masalah bekerja ma'isyah, mencari kehidupan, mencari penghidupan, itu ada 3 tipe manusia. Dalam bekerja itu ada 3 tipe manusia. Yang pertama, dia bekerja untuk uang. Dia mencari uang, tujuannya untuk zat uang itu sendiri. Dia bekerja untuk kemewahan. Dia bekerja untuk mencari kekayaan. Dia bekerja untuk mencari kedudukan. Itu tipe orang yang pertama. Jadi dia bekerja sudah. Tujuannya apa? Biar dapat uang, uangnya dia nikmati sendiri. Jadi tujuan bekerjanya adalah uang. Tujuan bekerjanya adalah kekayaan. Tujuan bekerjanya adalah bisa foya-foya dan sebagainya. Itu tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua adalah ketika dia bekerja ya, untuk keselamatan dirinya sendiri. Untuk keselamatan dirinya sendiri. Biasanya ini dilakukan oleh al-ubbad, para ahli ibadah. Karena dia disibukkan dengan ibadahnya, maka dia bekerja ala kadarnya yang terpenting tercukupi kebutuhan dirinya untuk bisa melanjutkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seseorang yang bekerja untuk ibadah dan untuk bisa bermanfaat bagi makhluk yang lainnya. Untuk bekerja untuk ibadah dan untuk berbuat baik kepada makhluk yang lainnya. Maka dari 3 tipe ini yang paling harus kita hindari bagi seorang muslim adalah tipe yang pertama. Jangan sampai kita bekerja lil mal, untuk harta. Sekedar untuk harta, sekedar untuk kekayaan, sekedar untuk kemewahan dan sebagainya, itu tidak pantas sekali seorang muslim bekerja dengan niat yang semacam itu. Ya. Faslun fi fadlil kasbi wal hathi alaihi. Pasal dalam keutamaan bekerja dan perintah untuk bekerja. Jadi sebelum kita masuk kepada etika-etikanya, maka kita perlu mengetahui bahwasanya syariat ini memerintahkan kita untuk bekerja. Syariat ini Allah telah memperbolehkan kita untuk mencari penghidupan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami telah jadikan siang hari itu sebagai ma'asya, ya, waktu untuk mencari penghidupan. Fadzakarahu fi ma'radil imtinan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun, dan kami telah menjadikan bagi kalian di atas bumi ini sebagai tempat untuk mencari kehidupan, ma'ayish. Fa qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit dari kalian yang bersyukur. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya dunia itu isinya nikmat semuanya buat manusia, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Maka di sini Allah memberitakan kita selain untuk bekerja, untuk mencari penghidupan, lalu tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian mencari karunia Allah. Maksudnya mencari karunia di sini adalah dengan bekerja. Cari uang, cari harta, biar bisa makan, biar bisa minum, biar bisa menghidupi keluarga. Maka dicari karunia Allah itu boleh, dan tidak ada halangan di sini. Kalau konteks dari ayat ini, itu ketika orang-orang melakukan perdagangan, mencari penghidupan ketika
melakukan ibadah haji. Allah bolehkan. Apalagi selain itu, gitu kan? Seperti itu. Wa fil hadits anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul halali jihadun. Mencari penghidupan yang halal itu ya sama dengan jihad. Sama dengan jihad. Perlu dengan kesungguh-sungguhan. Ya. Hadis ini meskipun dhaif derajatnya, namun secara makna dia benar. Dalam artian seorang laki-laki atau kita sebagai muslim harus betul-betul bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal. Itu wajib. Wa innallaha la yuhibbul 'abda al-muhtarif. Dan sesungguhnya Allah itu menyukai atau mencintai hambanya yang bekerja. Dan dalam hadis yang lain Allah itu menyukai hambanya yang bekerja dan profesional dalam pekerjaannya. Itu lebih Allah sukai. Ya. Kalau berdagang ya jangan setengah-setengah. Kalau jualan jangan setengah-setengah. Harus profesional. Harus difikirkan matang-matang. Harus sungguh-sungguh. Ya. Maka Allah senang seperti itu. Wa fi afradil Bukhari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan di lafaz Bukhari sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari makanan yang dia makan yang dihasilkan dari tangannya sendiri. Maksudnya memakan makanan yang makanan tersebut dihasilkan dari kerja dia sendiri. Maka itu adalah makanan yang terbaik. Ya, maka kita mungkin merasakan kalau kita sudah bekerja 1 bulan capek, kita mendapatkan hasilnya, lalu dari hasil itu kita bisa makan, itu rasanya nikmat sekali. Kita bisa menyekolahkan anak, membayar SPP-nya dan sebagainya, itu nikmat sekali. Ya, nikmat sekali. Ya. Wa inna nabiyallah Daud kana ya'kul min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu juga makan dari hasil kerjanya sendiri. Kenapa di sini disebutkan Nabi Daud? Karena Nabi Daud itu adalah seorang raja. Yang semua makhluk itu sudah Allah tundukkan untuk beliau. Tetapi beliau untuk makan, ya, untuk penghidupan beliau tetap mencari nafkah sendiri, bekerja sendiri, ya, menghasilkan dari tangannya sendiri. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain, anna Zakaria alaihi salam kana najjaran. Ya. Sesungguhnya Zakaria alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam itu adalah tukang kayu. Kerjanya adalah tukang kayu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Adam alaihi salam harrasan. Ya, sesungguhnya Nabi Adam itu adalah seorang petani. Kerjanya adalah petani. Wa Nuh najjaran. Kalau Nabi Nuh itu kerjanya tukang kayu. Wa Idris khayyatan. Nabi Idris menjahit, bikin jersey. Wa Ibrahim wa Lut zarra'in. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu adalah zarra'in, petani. Wa Saleh tajiran. Nabi Saleh tajir, pedagang. Wa Daud zarradan. Nabi Daud zarradan. Zarradan itu pandai besi. Beliau itu membuat perisai-perisai, temeng dan sebagainya. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi ru'atan, seorang penggembala.
mengembala, beternak, ya, beternak. Jadi para anbiya itu semuanya juga bekerja. Ya, para nabi itu semuanya bekerja. Dan juga para sahabat pun juga demikian. Seperti misalnya Abu Bakar, As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka pekerjaannya adalah berdagang. Dan beberapa orang dari kaum muhajirin ataupun ansar mereka memilih bertani. Ada yang menjadi pemilik tanahnya, ada yang menjadi amilnya atau pekerjanya. Ya, jadi ini adalah menunjukkan pada kita bahwasanya agama Islam ini menyarankan atau mengharuskan seseorang itu untuk bekerja. Terlebih lagi bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki yang mana dia menafkahi anak dan istri, maka perhiasannya seorang laki-laki itu bukan kegantengannya, tapi rasa tanggung jawabnya untuk menafkahi atau mencukupi keluarga. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dari hadis-hadis tadi, ya, kita bisa mengetahui bahwasanya sumber mata pencaharian itu ada 4. Ya, sumber mata pencaharian itu ada 4. Ada pertanian, az-ziraah. Ya, az-ziraah. Lalu ada at-tijarah. At-tijarah. Lalu ada as-sinaah. Sinaah itu memproduksi barang. Kayak bikin apa terus dijual, Tapi kok berdagang itu kan kulaan, beli barang dijual. Juga sinaah itu produksi. Ya, termasuk al-khiyatah itu produksi. Termasuk najjar, tukang kayu itu kan produksi. Mebel, ya kan, bikin itu produksi. Bikin kue itu juga produksi juga. Ya betul. Betul enggak? Terus al-imarah itu seseorang yang bekerja, ya, untuk seorang pemimpin seperti itu. Ya pegawai. Dia bekerja, dia punya pemimpin. Dia hanya menjalankan tugas yang ditugaskan oleh bosnya atau pemimpinnya seperti itu. Jadi ada 4 itu. Ya. Dan kalau kita berbicara tentang mana yang lebih afdol dari keempat ini, ya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan az-ziraah itu lebih afdol karena lebih dekat dengan tawakal gitu. Namanya orang nanem gitu kan. Itu siapa yang menumbuhkannya? Kan Allah. Kita sudah ngasih pupuk terbaik, kita sudah mengairi dengan rajin. Kalau qadarullah Allah berikan hujan badai, ya habis gitu kan. Atau Allah berikan musim kemarau yang sangat panjang, ya itu kan berarti butuh tawakalnya yang luar biasa. Ada yang mengatakan atijarah, berdagang itu lebih utama seperti itu. Kalau kulihal, ya keempat ini adalah sumber mata pencaharian para nabi kita dan juga para sahabat-sahabat terbaik. Ya, maka jangan malu ketika kita harus menjadi bergulat dengan dunia pertanian, dengan dunia peternakan, ya, itu semuanya pekerjaan yang insya Allah mulia. Dan kalau ditekuni pasti akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Karena kadang-kadang ya, problemnya adalah saat ini kita itu ketika mulai bekerja, memulai untuk usaha, itu kita selalu melihat ke atas. Melihat kepada orang-orang yang sudah berhasil tanpa mau melihat susah payahnya. Nah ini payah ini. Yang seperti ini payah. Maka ketika dia sudah mulai mencoba, tapi yang ada di depan matanya adalah hasilnya. Nanti di perjalanan dia menemui gejolak, menemui kesusahan, kesulitan, kesempitan. Itu nanti dia akan sudah nyerah, angkat tangan, karena dia yang dilihat adalah hasilnya. Dia nggak mau melihat orang itu berhasil bagaimana caranya. Kan harusnya yang kita tiru adalah apa? Semangatnya, mentalnya, itu kan. Bukan kita melihat hasilnya seperti itu.
Maka tadi Allah itu menyenangi kalau kita bekerja profesional, betul-betul ditekuni. Profesional itu tekun. Ya tekun, ya menguasai gitu loh. Enggak setengah-setengah. Ya. Terus wa amma al-athar, sedangkan yang kita dapat dari athar, faruya anna Luqman al-Hakim qala li ibnihi, dan diriwayatkan bahwasanya Luqman al-Hakim berkata, memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya ista'in bil kasbil halal. Wahai anakku, ya, wahai anakku, ya, mintalah pertolongan kamu dengan mencari pekerjaan yang halal. Ya. Fa innahu maftaqara ahadun qad illa asabahu thalathu khisalin. Illa asabahu thalathu khisalin. Karena jika seorang itu menjadi miskin, maka dia akan mendapatkan tiga hal. Tiga hal. Bisa terkena salah satu dari tiga hal. Karena orang itu jatuh miskin akan terkena tiga hal. Yang pertama, riqqatu fi dinihi. Ya, agamanya itu akan lemah. Wa dha'fu fi aqlihi. Akalnya juga akan lemah. Wa dhihabu muru'atihi, dan akan hilang harga dirinya di mata orang lain. Wa a'dhamu min hadhil khisas istighfafun nasu bihi. Dan yang paling buruk, ya, sesuatu yang diterima karena kefakiran adalah orang-orang itu menganggap dirinya remeh. Seperti itu. Maka bekerja keraslah untuk biar apa? Biar kamu berkecukupan. Dalam artian miskin di sini adalah dia selalu bergantung kepada orang lain. Ya, bergantung kepada orang lain. Ya. Maka itu bisa menyebabkan apa? Tadi riqqatu fi dini, lemahnya agama. Ya. Sekarang kalau kita lihat faktanya, ya, kebanyakan kristenisasi, ya, yang terjadi itu ada di pelosok-pelosok, ya, yang mana secara ekonomi mereka itu rendah, ya, sehingga dengan mudah mereka menjual imannya, ya, dengan iming-iming harta yang diberikan, yang dijanjikan. Nah, itu kalau mau tahu itu bisa langsung tanya ke Pak Saifuddin. Ya. Beliau sering ngurus-ngurusin seperti itu. Ya. Ada Pak Saifuddin sekarang? Dia ada. Ya. Nah. Tapi ya perkataan ini tidak mutlak, ya, tidak mutlak, ya. Para ulama juga berpendapat bahwasanya perkataan ini yang fakir di sini yang bisa terkena atau berpotensi terkena tiga musibah ini, dia adalah orang-orang yang malas untuk mencari penghidupan. Padahal dia mampu, tapi dia malas. Ya, maka dia ketika jatuh miskin berpotensi terkena tiga musibah ini. Tapi kalau orang itu mampu untuk bekerja dan dia sungguh-sungguh dalam mencari penghidupan, ya, toh meskipun pada akhirnya takdir, ya, tidak berpihak, dalam artian Allah tidak memberikan harta yang banyak kepada dia, ya, itu tidak masalah, ya, itu tidak masalah. Tidak berpotensi untuk terkena tiga musibah itu. Wa qila li Ahmad bin Hanbal ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidihi wa qala la a'mal syai'an hatta ya'tiyani rizqi. Faqala Ahmad hadha rajulun jahil. Ya.
Ada yang berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kamu katakan kepada seorang laki-laki yang duduk di rumahnya atau duduk di masjid dan berkata, aku nggak mau bekerja, ya, aku nunggu rizki itu datang saja. Maka apa yang dikatakan Imam Ahmad? Faqala Ahmad, hadza rajulun jahil. Ini namanya orang bodoh ini. Ya. Agak lain ini, ya. Enggak bahasa sekarang ini. Orang ini agak lain ini, ya. Agak lain. Masa bisa kita duduk terus rezekinya enggak? Rezeki datang sendiri gitu. Ya. Ya. Amma sami'a qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi. Sesungguhnya Allah telah meletakkan rizkiku di bawah tombak panah ini. Dalam artian apa? Dari berperang. Dari berperang lalu mendapatkan ghanimah. Nah, maka itulah rezekinya Nabi dari situ. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattajiruna fil barri wal bahri. Mereka berdagang di lautan maupun di daratan. Terus selanjutnya, inna tijarah turadu li dzatiha la turadu li dzatiha bal lil istighna'i 'anil nas. Baik, kalau ada orang mengatakan kayaknya nggak bisa mencampurkan antara ibadah dan bekerja, maka salah. Maka para ulama mengatakan itu salah, yang mengatakan tidak bisa mencampurkan pekerjaan dengan beribadah, maka harus memilih salah satunya. Oh, ini salah. Ya. Karena apa? Karena tijarah itu la turadu li dzatiha. Karena ketika kita berdagang, itu yang ditujukan atau yang dimaksudkan itu bukan uangnya, ya, bukan hasilnya. Ya. Ya. Bal lil istighna 'anil nas. Tapi yang tujuan kita bekerja berdagang itu untuk istighna 'anil nas. Ya, untuk menghindari meminta-minta kepada makhluk. Ya, untuk menghindari meminta-minta kepada makhluk, wa ighna'il ailah, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Wa ifadatil fadl 'ala ikhwan, dan juga untuk membantu sesama saudara ketika memang ada kelebihan harta yang dimiliki. Maka kalau tujuan kita seperti itu, maka antara ibadah dan bekerja itu bisa menyatu. Karena di dalam pekerjaan kita di situ ada nilai ibadahnya. Ya. Tetapi kalau tujuan dari bekerja kita itu untuk lidzatihi, untuk harta itu sendiri, ya, untuk persaingan duniawi, berlomba-lomba dalam dunia, wat tafakhur, untuk berbangga-bangga, ya, fahuwa madmum, maka yang seperti ini itu dikatakan, ya, pekerjaan yang buruk, niat yang buruk. Ya. Maka, ya, wal yakun al-aqd alladhi bihi al-iktisab jami'an li ummi arba'ah. Maka di sini ingin diuraikan, ya, agar perniagaan atau pekerjaan kita itu betul-betul berkah, gitu. Betul-betul berkah. Maka di sini akan dijelaskan ada 4 asas di dalam sebuah pekerjaan yang harus kita ketahui. Asas yang pertama adalah as-sihah. As-sihah. Yang pertama adalah transaksi yang sah. Itu harus kita tahu. Ya, transaksi yang sah itu harus kita kuasai. Wal adl, bijaksana dalam kebijaksanaan dalam
dalam bekerja. Wal ihsan, ya, berlaku baik dan tidak menzalimi di dalam bekerja. Wa syafaqah 'ala din, yang keempat adalah tetap memprioritaskan agama. Jangan sampai karena bekerja, karena mencari uang demi uang, maka prinsip-prinsip yang asas, yang dasar dalam agama itu diterabas semuanya. Nggak kenal halal haram, nggak kenal syubhat yang bagaimana. Nah, ini nggak boleh. Tetap harus, agama itu tetap harus diprioritaskan dalam pekerjaan kita. Baik. Maka jika kita ingin mengetahui bagaimana transaksi itu bisa sah, maka di dalam sebuah akad transaksi jual beli itu harus memenuhi 3 rukun. 3 rukun. Yang pertama adalah al-aqidaini, 2 orang yang bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua al-ma'qud alaihi. Al-ma'qud alaihi adalah barang yang dijual dan juga harga yang dibayarkan. Yang ketiga al-lafdhu atau sighah, ada ijab dan ada qabul. Nah, kita bahas tentang tadi 4 asas. Yang pertama adalah keabsahan transaksi, ya. Maka keabsahan transaksi itu harus memenuhi 3 unsur atau 3 rukun, yaitu ada 2 orang yang berakad, penjual dan pembeli, ada barang yang dijual dan ada harga yang dibayarkan. Yang ketiga ada ijab dan ada qabul. Dan di setiap 3 rukun ini ada ketentuannya masing-masing yang perlu diketahui. Ini waktunya azan belum? Azan dulu. Mau azan mau konser. Jangan panjang-panjang azannya. Baik, alhamdulillah, kita lanjutkan, ya. Kita sebelum Isya ini kita lanjutkan pembahasan di asas yang pertama tadi, as-sihah tadi, ya, keabsahan dalam bertransaksi, ya. Ada 3 rukun yang harus dipenuhi: al-aqid, orang yang bertransaksi; ma'qud, barang yang dijual belikan; dan sighah atau lafaz, ya. Dan di setiap ketiga-tiganya ada ketentuannya masing-masing. Yang pertama kita membahas tentang al-aqid, orang yang bertransaksi, ya. Ada 4 syarat orang yang bertransaksi, ya. Imma itu penjual, imma itu dari pembelinya. Yang pertama akil, berakal. Terus balik, sudah dewasa balik, bukan anak kecil, ya. Lalu mukhtar, ya, kerelaan, dia membeli dengan kerelaan. Terus menjual juga dengan kerelaan, tidak dipaksa. Lalu yang keempat, dia tidak termasuk orang yang ditahan hartanya. Ya, ada pembahasan itu di dalam fikih. Ya. Maka kita sebagai penjual, ya, jangan melayani transaksi jual beli dengan orang gila. Ya betul. Karena kadang-kadang menguntungkan, bertransaksi dengan orang gila itu menguntungkan. Ya, kalau dia orang gila beli ke antum bawa godong, ya antum pasti akan nolak, ya kan? Tapi kalau tumbas es tapi yang dikasihkan 50.000, ya, karena dia nggak tahu uang itu berapa nilainya, harganya berapa nilainya, ini kan sebuah keuntungan sebenarnya, ya kan? Maka dia asal, tapi ini haram, ya, haram, nggak boleh melayani transaksi dengan orang gila, ya. Lalu juga nggak boleh melayani transaksi dengan anak kecil yang di bawah umur. Ya, di bawah umur. Terus bagaimana prakteknya di kantin-kantin sekolah? Ya, untuk hal-hal yang sesuatu yang harganya itu murah, ya, harganya itu murah, dan secara urf itu orang tua itu pasti mengizinkan anak tersebut untuk mentasarufkan harta yang mungkin hanya 1.000 atau 2.000, ya, maka boleh. Maka ada kebolehan di sini. Meskipun Imam Syafi'i nggak memperbolehkan sama sekali.
Ya. Tetapi kalau itu harta yang digunakan tasarrufkan oleh anak kecil itu nominalnya itu nominal yang nggak lazim bagi anak-anak, dan ini pasti harus ada izin dari orang tua. Kalau anak-anak megang uang sekian banyaknya atau bertransaksi dengan jumlah sekian, maka ini tidak boleh dilayani. Dan ini ada kasus, ya, kasus beberapa tahun yang lalu mungkin ini viral, seorang anak kecil, ya, entah kelas 5 atau 4 SD, top up buat game 800.000 rupiah di salah satu maret-maretan itu lah, ya, yang ada. Ya. Lalu suatu ketika orang tuanya tahu, ya, akhirnya orang tuanya protes, minta dikembalikan uangnya, gitu kan. Nah, itu secara syariat bagaimana, gitu kan. Maka seharusnya si penjual tadi tidak melayani si anak ini dalam top up game. Ya. Ya. Karena apa? Karena nilai transaksinya nggak lazim bagi anak-anak. Ya, sehingga di situ harus dipertanyakan, ya, apakah walinya telah meridhoi dia, mengizinkan dia atau tidak, gitu loh. Maka kalau di kasus itu bisa jadi bapak-bapak tadi itu benar, ya kan, untuk meminta uangnya kembali, ya. Dan si kasir tadi juga salah dan serba salah, gitu kan, karena dia adalah bekerja kan juga, gitu kan. Tapi dia harus menguasai etika-etika ini, gitu, seperti itu. Maka contoh-contoh seperti itu tidak boleh. Misalkan tahu-tahu ada anak SD kelas 4 misalkan datang, saya mau beli HP, misalkan ke Ustaz Aji, yang iPhone Ustaz 5 juta misalkan. Wah, ini antum harus tanyakan ini uang antum sudah izin orang tua atau belum, atau cari orang tuanya dulu. Jangan langsung terima, wah laku keras gitu, jangan gitu. Nah, maka harus ini. Kecuali kalau antum jualan apa, misalkan jajan, beli permen 500, ya apa, tidak masalah, itu cuma anak kecil. Karena secara uraf itu pasti diizinkan oleh orang tuanya. Seperti itu. Ya. Balik akil mukhtar. Ya. Mukhtar harus ada ridho, ya, dari penjual dan pembeli. Nah, ini yang muskilah juga ini sering ini, ya, di ibu-ibu sama bakul etek gitu. Ya, kadang-kadang ibu-ibu tuh minta apa ya, istilahnya minta imbuh, ya kan, minta imbuh, terus minta potongan harga, sak menai kayak mau maksa gitu, padahal belum diiyakan, belum diapakan. Nah, itu kan ada penjualnya kan baru mukhtar, itu berarti kan tidak boleh seperti itu, ya, misalkan kembalinya 1.000, wes iki kembali ini cowok ini cabai misalkan, ya itu kan tidak boleh juga, harus ada ridho dari penjual. Nah, makanya itu harus diperhatikan juga. Terus selanjutnya maqud alaihi, tentang barang yang diperjualbelikan itu juga ada syaratnya. Ya. Syarat yang pertama adalah tahir. Ya, barang tersebut harus suci. Tidak boleh menjual barang yang najis. Ya, tidak boleh menjual barang yang najis. Ya. Kalau seperti menjual pupuk kandang, maka di dalam mazhab Syafi'i, kalau antum pakai mazhab Syafi'i itu tidak boleh sama sekali, mutlak tidak boleh. Ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi urgensi pupuk kandang dan kemanfaatannya bagi petani, kalau itu besar urgensinya dan kemanfaatannya besar, maka boleh untuk pindah ke mazhab yang lain, gitu ya. Gak apa-apa, intiqalul madhab, tidak masalah. Atau tetap dalam madhab Syafi'i, tetapi bukan jual beli pupuk kandang. Yang pupuk kandang itu bukan jadi komoditas yang diperjualbelikan, tetapi ya apa yang kita bayarkan itu adalah sebagai upah orang itu apa istilahnya, ngeracik atau ngerabuk itu pupuk kandangnya itu. Tapi bukan zat pupuk kandangnya itu yang dijual belikan gitu. Atau kalau memang dijual beli, ya susah akadnya piye kan ya. Enggak mungkin ya akadnya
saya upai kamu hasil ini, kan nggak mungkin juga kan. Dia tuh ngerabuk itu sendiri, ya tanpa kita menyuruh atau meminta kan gitu. Sama juga kalau kita beli kroto, semut itu kan di sini kan ya termasuk barang yang la manfaata lahu gitu kan, yang nggak bisa dijual juga kan. Ya. Tetapi kalau pakai mazhab Syafi'i nggak bisa itu, ya. Kecuali yang kita bayar adalah upah dia nyari semut itu di pohon, itu kan juga susah juga akadnya gitu kan, seperti itu. Ya. Jadi yang pertama tohir tadi, suci. Yang kedua yuntafa bihi, manfaat, ada manfaatnya dari barang tersebut, ya. Bisa dimanfaatkan. Ya. Sesuatu yang haram termasuk benda yang tidak manfaat. Ya, sesuatu yang haram termasuk benda yang tidak bermanfaat. Ya, seperti alat musik itu termasuk dalam mazhab Syafi'i termasuk la yuntafa dan yahrum ala bai'ihi. Ya, seperti itu. Ya. Bagaimana jual beli senjata dalam game online? Nah, saya pernah tanyakan itu kepada guru saya. Boleh. Kenapa boleh? Yuntafa. Iya, yuntafa kan. Atau kalau pakai pedang ya itu kalah misalkan. Kalau beli, itu damage-nya mungkin besar gitu. Manfaat. Manfaat. Ada manfaat fi manfaat. Nah, itu kalau kita lihat segi dari jual belinya, kalau segi gamenya bagaimana itu pembahasan yang lain gitu ya, pembahasan yang lain. Ya. Terus yang selanjutnya makdur ala taslim, bisa diserah terimakan. Bisa diserah terimakan. Ya, adapun barang yang tidak bisa diserah terimakan maka tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalkan saya beli burung, mana burungnya? Tuh, terbang di langit. Ya. Saya beli mutiara. Ya, mana mutiara? Tuh di dasar laut, nyelam aja gitu ya. Wah, ini kan ghairu makdur ala taslim, enggak boleh. Ya, enggak boleh, seperti ini enggak boleh. Terus yang selanjutnya milkut tam. Itu barang yang dijual belikan itu milik penuh dari penjual. Seperti itu. Ya. Milik penuh dari si penjual. Lalu kalau kita jual beli buah-buahan itu kan ada syaratnya, diantaranya adalah tidak menjual buah-buahan atau sayuran yang belum matang. Tetapi kalaulah itu belum matang tetapi yuntafa secara urf, secara tradisi di masyarakatnya itu dimanfaatkan, maka boleh-boleh saja untuk dijual. Misalkan kalau di Indonesia ini ada kates, ya. Ada kates yang matang dijual, kates yang mentah juga dijual. Apa hukumnya menjual kates mentah? Boleh, karena itu secara urf yuntafa bihi, dimanfaatkan, dijangan, ya kan? Kalau yang sudah jadi buah, jadi buah-buahan gitu kan. Sama lagi misalkan pencit, itu kan belum matang. Boleh enggak? Boleh. Yuntafa, buat apa? Rujak. Gitu ya. Maka itu juga diperbolehkan. Lalu yang rukun yang ketiga, lafadz, sighah. Ya, harus ada lafadz ijab dan lafadz qabul. Ya, saya beli ini, ya saya jual ini kepada kamu. Gitu. Itu ada sighah, ya. Seperti itu. Baik, maka kalau sudah kita mengetahui rukun-rukun dalam jual beli, insya Allah kita bisa memastikan keabsahan transaksi kita yang kita lakukan, sehingga jauh dari syubhat jual beli yang kita lakukan. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Insyaallah selanjutnya etika-etika selanjutnya, 3 asas selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Syukran. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nahhadu bilhamdulillah naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Istan. Isnan.